Bismillahirrahmanirrahim. Jadi PAT itu kisi-kisinya adalah materi gelombang bunyi pada dawai, terus taraf intensitas, efek Doppler. Sudah. Nah, jadi sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit tentang gelombang bunyi pada dawai. Nah, gelombang bunyi pada dawai, nih dawai contohnya adalah gitar, biola, terus harpa dan lain-lain yang ada senarnya. Terus seperti yang kalian tahu, kalau pada gitar itu ujung-ujung senarnya itu pasti terikat kan ya. Nah, contohnya ini, yang ini. Terus kalau misalnya digetarkan, maka akan terbentuk gelombang. Nah, gelombangnya itu adalah gelombang transversal, tapi karena dia terikat, maka ada namanya gelombang pantul. Misalnya gelombang datangnya ini nih. Gelombang datangnya arah bawah. Terus pas di sini dipantulkan, maka dia akan bergerak ke atas. Nah, gelombang datang dan gelombang pantul ini akan berpadu sehingga membentuk namanya gelombang stasioner atau gelombang berdiri. Jadi kalau misalnya waktu percobaan Melde kalian lihat perut dan bukit, nah itu namanya gelombang stasioner atau gelombang tegak atau gelombang diam. Ingat ya, statis artinya diam. Jadi kayak diam kan ya waktu kalian lihat di percobaan Melde, seolah-olah nggak kayak yang transversal bergerak gitu, nggak kan ya, tapi diam atau berdiri tegak. Sudah. Nah, selanjutnya ada beberapa fenomena pada gelombang bunyi pada dawai, yaitu ada namanya frekuensi. Frekuensi pada nada dasar, nada atas pertama, nada atas kedua, dan seterusnya. Nah, yang ini itu disebut dengan nada dasar, yaitu misalnya panjang senarnya dari sini ke sini itu adalah L. Nah, seperti yang kalian lihat, yang ini itu berapa gelombang? Yang ini itu adalah setengah gelombang. Jangan kalian jumlahkan atas dengan yang bawah. Yang bawah ini adalah gelombang pantul ya. Jadi segini itu, satu perut itu namanya setengah lambda. Ingat, jangan lihat atas sama bawah ya, itu beda namanya. Yang satu lagi itu gelombang pantul, jadi itu diibaratkan nggak ada ya, maya. Jadi ini adalah setengah lambda. Terus yang ini kita gambar gelombang pantulnya ya. Yang ini ke sini, nah dipantulkan ke atas terus ke bawah. Sudah, pantul. Yang ini gelombang pantul. Nah, yang ini itu ada berapa lambda? Yang ini itu ada satu lambda, yaitu satu bukit dan satu lembah. Sudah. Nah, berarti panjang senar sama dengan satu panjang gelombang. Ini ya, L sama dengan lambda. Sedangkan yang di atas tadi L sama dengan setengah lambda. Terus yang ini nada dasar nada atas kedua. Nah, masih sama, panjang senarnya itu sepanjang L. Nah, tapi di sini coba ada berapa lambda di sini? Ada 1,5 lambda ya. Nah, yang ini 1,5 lambda. Ingat ya, yang nggak diarsir itu adalah gelombang pantulnya. Sudah. Nah, maka panjang senar sama dengan 3/2 lambda atau 1/2 lambda. Sudah. Nah, jadi kita temukan L sama dengan setengah lambda itu adalah nada dasar, L sama dengan lambda itu adalah nada atas pertama, dan L sama dengan 3/2 lambda adalah nada atas kedua. Ingat ya, bukan berarti ini 3 berarti dia nada atas ketiga, bukan ya. Jadi secara umum nih, kalau kalian lihat dari ketiga ini perbedaannya apa? Nah, jadi masing-masing ini bedanya adalah setengah. Dari sini ke sini bedanya setengah, dari sini ke sini bedanya setengah. Nah, jadi kalau secara matematika kita cari persamaan umum atau polanya ya. Pola bilangannya adalah setengah, bedanya setengah. Nah, dari ketiga pola di atas dapat disimpulkan bahwa L sama dengan N+1 lambda N dibagi 2, atau lambda N sama dengan 2L dibagi N+1. Percaya nggak? Nih, kalau misalnya nada dasar, kalau nada dasar berarti N-nya sama dengan 0 ya.
dasar, artinya n-nya sama dengan 0. Maka n diganti jadi 0. 0 ditambah 1 sama dengan 1 dibagi 2 berarti 1/2 lambda 0, yaitu nada dasar. Benar nggak di sini? Setengah lambda, benar. Terus kalau misalnya nada atas kedua berarti n-nya 2. 2 ditambah 1 sama dengan 3 dibagi 2 berarti 3/2 lambda. Benar nggak nada atas kedua itu L sama dengan 3/2 lambda? Benar ya. Maka ini persamaan umumnya benar. Sudah. Nah, kalau kalian mau dalam bentuk lambda n boleh. Ini pindahkan aja. Ngerti kan ya cara pindahkannya? Ini 2 kali ke L berarti 2L. Nah, yang ini pindah ke bawahnya berarti n plus 1. Udah. Jadi 2L dibagi n plus 1 sama dengan lambda n. Boleh juga kayak gini. Jadi gimana soalnya? Tergantung soalnya. Nah, selanjutnya adalah hubungan cepat rambat gelombang dengan panjang gelombang. Nah, sebelumnya pada gelombang mekanik kalian sudah menemukan persamaan ini, yaitu V sama dengan lambda dikali F, atau cepat rambat sama dengan panjang gelombang dikali frekuensi. Nah, tapi di sini karena dia terbentuk pola-pola tertentu, yaitu nada dasar, nada atas pertama, nada atas kedua, dan seterusnya, maka kita secara umum misalkan dia ada indeks n-nya. Misalnya kalau lambda 1 berarti untuk nada atas ke 1, lambda 0 berarti untuk nada dasar, F0 berarti untuk frekuensi nada dasar, dan seterusnya. Jadi untuk secara umum kita misalkan aja dia pakai indeks n, di mana n itu bisa 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ya. N-nya itu bisa 0, 1, 2. Kalau 0 berarti dia nada dasar. Kalau 1 berarti nada atas pertama. Kalau 2 nada atas kedua dan seterusnya. Sudah? Nah, maka yang tadi V sama dengan lambda F kita misalkan jadi V sama dengan lambda N dikali Fn. Kita kasih indeks. Terus V sama dengan, ganti nih, lambda N kan tadi udah ketemu. Lambda n sama dengan 2L dibagi n plus 1. Maka lambda n yang di sini kita ubah jadi 2L per n plus 1 dikali Fn. Nah, ketemulah hubungan cepat rambat dengan frekuensi. Ini ya. Jadi hubungannya apa? Yaitu kalau dia frekuensinya besar, maka cepat rambatnya juga besar ya. Nah, sekarang hubungan cepat rambat gelombang dengan tegangan dawai. Nah, jangan kebalik ya. Kalau F kecil itu adalah frekuensi, kalau F besar itu adalah tegangan ya, sama kayak daya. Satuannya juga sama, yaitu Newton. Nah, ini ada hubungan cepat rambat dengan tegangan pada dawai, yaitu V sama dengan akar F dibagi mu. Mu itu apa? Mu itu adalah rapat massa tali. Rapat massa tali itu apa? Nah, rapat massa tali adalah mu sama dengan M dibagi L. M itu apa? Massa tali. Terus L itu apa? Panjang tali. Nah, jadi itu ya, rapat massa tali. Terus, nah ini kan V. Tadi sebelumnya sudah menemukan hubungan cepat rambat dengan frekuensi. Nah, kalau kalian misalnya ditanya, tentukan hubungan frekuensi dengan tegangan. Berarti kalian gimana caranya supaya V ini berubah jadi frekuensi? Maka kalian substitusi dari persamaan yang kalian temukan sebelumnya. Nah, maka V kita ganti jadi 2L per N plus 1 dikali Fn. Ini ya, sudah dituliskan. Nah, sama dengan yang ini, akar F dibagi mu. Sudah? Nah, maka yang ini karena kita mau mencari hubungan frekuensi dengan tegangan, maka Fn sama dengan ya. Nah, yang ini N plus 1 kali ke atas semua berarti N plus 1. Yang ini pindah ke bawah dibagi 2L akar F per mu. Sudah? Nah, maka ketemulah hubungan antara frekuensi dengan tegangan dawai, yaitu Fn sama dengan N plus 1 dibagi 2L akar F dibagi mu. Dengan N adalah bilangan 0, 1, 2, dan seterusnya. L adalah panjang dawai, F adalah tegangan, mu adalah rapat massa tali, dan Fn adalah frekuensi
nada, mau nada dasar, nada ke-1, dan seterusnya tergantung yang ditanyakan pada soal. Kalau misalnya nada dasar berarti N-nya 0. Kalau nada atas pertama atau nada atas ke-1 berarti N-nya 1. Kalau misalnya nada atas kedua berarti N-nya 2. Kalau nada atas ke-100 berarti N-nya 100. Kalian ubah di sini juga 100. Begitu, paham? Nah, selanjutnya adalah di sini kesimpulannya, misalnya nih frekuensi nada dasar dan nada atas. Nah, kita misalkan ya, misal nada dasar berarti N sama dengan 0, maka F0 N-nya ganti jadi 0. F0 sama dengan 0 plus 1 dibagi 2L, akar F dibagi mu sama dengan 1 dibagi 2L akar tegangan dibagi rapat massa. Nah, jadi kalau misalnya ditanya berapakah nada dasar, dikasih tahu panjangnya, tegangannya, rapat massa, berarti kalian pakai persamaan yang ini, sudah. Terus kalau misalnya ditanya nada atas pertama, maka N-nya sama dengan 1. Maka semua yang kalian temukan N di sini diganti jadi 1. Maka F1 sama dengan 1 ditambah 1 dibagi 2 L akar F dibagi mu sama dengan 1 tambah 1 berapa? 2. Di bawahnya 2L. Nah, kalau ibu 2 bagi 2 berapa? 1 kan ya, berarti di atas tinggal 1, di bawah juga 1, kan habis 2 bagi 2 akar F per mu. Nah, supaya kita polanya sama kayak nada dasar, yaitu 1/2L, berarti di bawahnya harus ada 2L. Jadi ibu balikan lagi, jadi nggak usah dibagi ya, jadi 2/2L akar F per mu. Nih, coba lihat yang dilingkarin merah, sama nggak dengan ini? Sama kan ya? Ngerti nggak? Nah, jadi kalau misalkan kita tulis, berarti 2 buka kurung 1/2L akar F per mu. Nah, yang ini itu apa? Ini itu adalah frekuensi nada dasar. Nah, berarti kita temukan hubungan antara nada, frekuensi nada atas ke-1 dengan frekuensi nada dasar adalah 2 kali F0, yaitu frekuensi nada atas pertama sama dengan 2 kali frekuensi nada dasar. Ingat ya, 2 ini bukan nada atas kedua, tapi nada atas ke-1 atau pertama. Nah, nada atas kedua berarti N-nya kalian ganti jadi 2, maka F2 sama dengan 2 tambah 1 dibagi 2L akar F per mu sama dengan 3 dibagi 2L akar F per mu sama dengan 3 buka kurung 1/2L akar F besar dibagi mu. Yang di lingkarin merah itu adalah F0, yaitu frekuensi nada dasar, sama dengan 3 dikali F0, maka frekuensi nada atas kedua sama dengan 3 kali frekuensi nada dasar. Nah, secara umum kita cari polanya ya. Jadi kalau misalnya dikasih tahu nada dasarnya adalah 1000, tentukan nada atas ke-10, berarti kalian gimana? Nah, harus tahu ya, supaya cepat kita tentukan persamaan secara umumnya. Nah, secara umum kita temukan pola, yaitu jika Fn sama dengan N plus 1, maka dikalikan F0 ya. Fn sama dengan N plus 1 dikali F0. Nih, misalnya tadi nada atas pertama, berarti N-nya ganti 1. F1 sama dengan N plus 1. 1 ditambah 1, maka 2F0. Benar nggak 2F0? Benar. Nah, jadi kalau pertanyaan ibu tadi, misalnya nada dasarnya 1000. Terus yang ditanyakan adalah nada atas ke-11, berarti F11 sama dengan 11 tambah 1 dikali 1000, berarti 12 dikali 1000, maka hasilnya adalah 12.000. Maka nada atas ke-11 jika frekuensi nada dasarnya 1000 adalah 12.000 gitu.